Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Putri Muslimah Nasution dari Prodi Fotografi kelas 3B. Di sini saya ingin menjelaskan tugas manajemen kewirausahaan yang tugasnya mempresentasikan dari buku Robert Kiyosaki yang berjudul Cash Flow Quadrant, Teori 4 Kuadran. Pertama, pendahuluan. Robert Kiyosaki adalah seorang pengarang dan pengusaha yang terkenal karena bukunya yang berjudul Rich Dad dan Poor Dad yang membahas pendekatan berbeda terhadap keuangan dan investasi. Salah satu bukunya yang juga terkenal adalah Cash Flow Quadrant, Rich Dad Guide to Financial Freedom atau Teori 4 Kuadran dalam versi terjemahan bahasa Indonesia. Dalam buku ini, Kiyosaki mengembangkan konsep kuadran aliran kas cash flow kuadran yang membagi pendapatan dan pekerjaan menjadi 4 kategori, yaitu ada employee, self-employed, business owner, dan investor. Ia menguraikan bagaimana setiap kuadran mempengaruhi pendapatan, pajak, dan pandangan terhadap keuangan. Apa sih itu cash flow quadrant? Jadi, cash flow quadrant adalah konsep yang dikembangkan oleh Robert Kiyosaki dalam bukunya yang berjudul Cash Flow Quadrant, Rich Dad Guide to Financial Freedom. Konsep ini membagi pendapatan dan pekerjaan ke dalam 4 kuadran berdasarkan 2 faktor utama. Cara seseorang mendapatkan pendapatan dari pekerjaan atau investasi dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Keempat kuadran tersebut adalah ada E untuk employee, S untuk self-employed, B untuk business owner, I untuk investor. Kita mulai dari kuadran E yaitu employee. Definisi kuadran E adalah orang-orang yang berada di kuadran ini adalah karyawan atau pekerja yang bekerja untuk orang lain atau perusahaan. Karakteristik dari kuadran E adalah karakteristik utamanya yaitu menerima gaji tetap, keamanan pekerjaan. Yang kedua ada kuadran S. Di sini definisi dari kuadran S adalah orang-orang yang berada di kuadran ini adalah wira swasta atau pemilik usaha kecil yang bekerja sendiri atau memiliki bisnis kecil. Karakteristik dari kuadran S adalah memiliki usaha sendiri, tanggung jawab penuh. Yang ketiga ada kuadran B. Definisi dari kuadran B adalah orang-orang yang berada di kuadran ini adalah pemilik bisnis yang memiliki perusahaan atau entitas bisnis yang memberikan pendapatan kepada mereka. Karakteristiknya yaitu memiliki bisnis yang berjalan dengan atau tanpa kehadiran fisik. Dan yang terakhir ada kuadran I atau investor. Definisi orang-orang yang berada di kuadran ini adalah investor yang mendapatkan penghasilan dari investasi mereka. Karakteristik utamanya yaitu menghasilkan uang melalui investasi, bukan kerja keras. Pemahaman kuadran. Pentingnya kuadran. Pemahaman terhadap konsep kuadran cash flow kuadran yang dijelaskan oleh Robert Kiyosaki memiliki beberapa kepentingan yang signifikan, yaitu ada pemahaman terhadap sumber pendapatan, rencana keuangan yang lebih baik, dan jalur menuju kebebasan finansial. Bagaimana memindahkan diri dari satu kuadran ke kuadran lain? Berikut beberapa langkah-langkahnya. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran. Yang kedua ada tentukan tujuan finansial. Dan yang terakhir pengembangan keterampilan. Apa sih keuntungan dan kerugiannya dari masing-masing kuadran? Pertama ada kuadran E, employee, itu keuntungannya stabilitas pekerjaan dan pendapatan teratur. Kerugiannya keterbatasan kontrol atas pendapatan waktu. Kuadran S, self-employed, keuntungan kontrol lebih besar atas pekerjaan dan penghasilan. Kerugiannya pekerjaan yang lebih insentif secara waktu. Kuadran B, keuntungannya potensi untuk menciptakan pendapatan pasif, tetapi kerugiannya memerlukan modal besar untuk memulai bisnis. Dan yang terakhir ada dari kuadran investor, keuntungannya pendapatan pasif dari investasi, kerugiannya memerlukan pengetahuan keuangan dan riset yang baik.
Penting untuk diingat bahwa tidak ada satu kuadran yang lebih baik daripada yang lain. Pilihan tergantung pada tujuan, nilai, dan preferensi individu. Beberapa orang mungkin merasa nyaman sebagai karyawan, sementara yang lain mungkin ingin menciptakan bisnis mereka sendiri atau menjadi investor. Yang terpenting adalah memiliki pemahaman yang baik tentang kuadran Anda dan bagaimana Anda dapat mengelola keuntungan serta mengatasi kerugian yang mungkin muncul. Nah, di sini ada contoh orang terkenal ya, sesuai kuadrannya masing-masing. Di sini dari kuadran employee ada Steve Jobs. Dia bergabung dengan Apple Computer pada tahun 1976 dan bekerja keras untuk mengembangkan produk-produk inovatif seperti Macintosh. Yang kedua ada dari kuadran self-employed. J.K. Rowling sebelum sukses besar dengan seri Harry Potter, dia adalah seorang penulis yang bekerja sendiri. Yang ketiga ada dari kuadran business owner, yaitu Jeff Bezos. Dia mendirikan Amazon pada tahun 1994 sebagai toko buku online kecil. Seiring berjalannya waktu, Amazon tumbuh menjadi perusahaan raksasa e-commerce dan teknologi. Yang terakhir dari kuadran investor. Warren Buffett adalah salah satu investor paling sukses dalam sejarah. Dia mulai berinvestasi pada usia muda dan telah membangun portofolio investasinya selama bertahun-tahun. Kesimpulan dari dari buku Cash Flow Quadrant ini adalah presentasi ini menekankan bahwa tujuan finansial yang kuat adalah untuk bergerak dari kuadran E dan S ke kuadran B dan I. Ini karena kuadran B dan I memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan pasif yang lebih besar. Sementara kuadran E dan S cenderung memerlukan kerja keras dan waktu yang lebih banyak. Cash flow quadrant adalah alat yang bermanfaat untuk memahami cara orang mendapatkan pendapatan mereka dan membantu mereka merencanakan perjalanan finansial mereka sesuai dengan tujuan mereka. Yang terakhir, presentasi ini menekankan pentingnya pendidikan keuangan agar seseorang dapat membuat keputusan finansial yang bijak dan berpindah antar kuadran dengan kesuksesan. Sekian presentasi dari tugas saya ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.